Halo rekan-rekan, selamat malam. Saya dengan Fabian, kita akan membahas ya malam ini tentang salah satu topik dalam scientific computing, yaitu interpolasi, linear dan spline. Ya, nanti kita juga akan coba gitu apa yang kita bahas menggunakan Python. Jadi kita aplikasikan atau kita implementasikan dalam Python ya. Nah, sebelum masuk ke teknik-teknik interpolasi, yaitu linear dan spline yang akan kita bahas, ya, kita harus terlebih dahulu memahami secara gambaran besar ya, gambaran besar dari perbedaan interpolasi dengan curve fitting. Ya, misalkan kita punya 4 data points, di sini. Nah, kita mulai dengan curve fitting atau regresi, dalam hal ini linear. Ya, jadi kita berusaha mencari satu persamaan garis linear yang dia cukup mewakili ya keempat data points ini, gitu. Tentu dalam hal ini tidak menyentuh ya, tidak menyentuh titik-titik data points, mungkin menyentuh data points nomor 2, gitu. Tapi diasumsikan ini ya, diestimasi ini mewakili ya, cukup mewakili sebaran data points. Nah, dengan interpolasi ya, apa yang kita lakukan? Kita berusaha menghubungkan data points yang kita miliki. Ya, jadi data point 1, data points 2, 3, dan 4 ya coba kita hubungkan gitu ya. Coba kita hubungkan dengan persamaan garis tertentu ya dalam hal ini ya. Nah, misalkan titik 1 sama titik 2 gini kita hubungkan dengan satu garis ini, garis lengkung ini. Nah, nanti ada jenis interpolasi ya, khususnya yang akan kita bahas, tidak hanya memperhitungkan kedua titik ini ya, antara dua titik, tapi juga menghubungkan titik sebelum dan sesudahnya. Gitu. Secara umum ada 3 teknik atau metode ya untuk menentukan interpolasi ya, yaitu secara linear, secara polinomial ya, atau Newton polinomial dalam hal ini ya, atau mungkin Lagrange ya, dengan curvilinear atau yang akan kita bahas yaitu spline, dikenal dengan spline. Linear interpolation itu apa yang bisa kita lakukan dengan linear interpolation? Misalkan ya, kita bisa lihat persamaan ini ya, namun secara intuitif kita bisa lihat di hasil graf ini. Misalkan kita mau mencari titik ya, berapa nilai y di x sama dengan 1,5 ya, di mana sebaran datanya adalah sebagai berikut ya, 0,1, 1,3, dan 2,2 begitu. Nah, secara linear ya, kita tarik garis yang menghubungkan dua titik itu, garis lurus ya, menghubungkan titik 1 dan titik 2, titik 2 dan titik 3. Nah, 1,5 ya, X sama dengan 1,5 ini untuk mencari berapakah Y-nya, nah maka Y-nya titik tersebut harus terletak pada garis ini yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, itu gambaran umum daripada linear interpolation ya. Nah, teknik lain ya, yaitu cubic spline interpolation, ya kita tidak hanya memperhitungkan kedua titik tersebut lalu kita tarik garis ya. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 titik data pengamatan gitu ya. Data pengamatan. Nah, cubic spline interpolation secara umum memperhitungkan titik sebelum dan sesudahnya. Jadi kita berusaha mendekati ya ketiga titik ini dengan satu persamaan cubic function ya, satu persamaan cubic. Nah, begitu. Nah, ketika kita punya 7 ya, 7 data pengamatan gitu, karena tadi memperhitungkan titik sebelum dan sesudahnya, maka berapa kali kita melakukan persamaan ini ya. Ini persamaan umumnya ya. Kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5 kali gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan untuk titik paling kanan dan titik paling kiri ya. Karena sudah dihitung oleh titik yang setelahnya atau titik sebelumnya. Nah, rumus ini ya, persamaan ini berlaku ketika pengamatan atau intervalnya sama ya, pada sumbu X terutama. Jadi interval pada sumbu X, X1, ini X0 ya, sorry, X0, 1 dimulai dari 0, 1 dan seterusnya sampai X sama dengan N, itu pada interval yang sama. Gitu. Jadi bisa menggunakan persamaan yang sederhana. Nanti kita akan dapat
koefisien ya, koefisien daripada K1, K2, K3, K4, K5, K6, dan K7 ya. Menggunakan kita substitusi dari persamaan ini. Nah, begitu. Nah, kemana koefisien itu? Nah, koefisien itu akan masuk ke dalam persamaan ini ya. Persamaan ini. 1x pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, kita mencari y-nya gitu ya dari persamaan ini. Maka disebut dengan cubic spline interpolation begitu. Nah, bagaimana kita terapkan ini ya menggunakan Python? Oke, kita pakai Google Colab ya. Jadi ada beberapa libraries yang akan kita pakai ya, SciPy dan Matplotlib ya untuk plotting. Jadi kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Ya, yang pertama interpolation secara linear ya atau linear interpolation. Kita import dulu ya beberapa libraries-nya. Kita pakai SciPy ya. Ada di dalam SciPy interpolate ya. Interpolate. Ya. Kita import dua function ya. Yang pertama interpolation one dimensional kalau dalam libraries ini ya. Interpolation begitu ya. Lalu yang kedua untuk cubic-nya cubic spline ya. Cubic spline. Nah, jadi functionnya sudah ada ya kan ya. Jadi tinggal kita masukkan parameter yang dibutuhkan gitu. Lalu kita import juga matplotlib. Ya, kita import matplotlib. Kita pakai Python gitu. Kita kan misalnya ya plot. Oke. Stylenya ya. Stylenya kita pakai supaya seragam. Kita pakai Seaborn ya. Seaborn Porter. Begini ya. Nah, coba kita run. Lalu apakah ada problem? Oke, relatif aman. Ya. Oke. Kita define sekarang misalnya X ya. Tidak perlu yang terlalu sulit. Itu X 0 sampai 5 gitu ya. Supaya kita bisa pakai cubic spline. Ya, cubic spline khususnya dengan interval pengamatan yang tetap ya dalam sumbu X. Nah, Y-nya baru kita bisa isi misalnya nih ya. Nah, gini. Isi dengan ini. Nah, kita sudah define X dan Y-nya. Sekarang coba kita run function ya. Function untuk interpolasi. Ya. C dari X dan Y. Ya. Lalu kita coba cari Y linear gitu. Misalnya Y lin. Ya, kita define sebagai linear. Saat berapa? Misalnya 3,5 ya. Kita coba dengan 3,5. Gitu. Coba kita 3,5 lalu kita print hasilnya. Oke. Kita run. Oke. Jadi dengan interpolasi linear gitu ya, interp 1D gitu, kita bisa mengestimasi 3,5 ya, X 3,5, Y-nya adalah 4 gitu. Nah, untuk bayangkan coba kita plot ya. Coba kita plot. Nah, coba kita plot di sini. Oke. Kita buat warna biru ya. 3,5 tadi
Ya, 3,5, lalu Y-nya kita masukkan Y yang baru, ya. Kita melihat, kita ubah ya warnanya ya, supaya tidak sama. Misalnya dia warna merah ya, bulatan merah. Lalu kita tampilkan. Ya, oke. Nah, ini hasil interpolasi linear. Ya, interpolasi linear. Jadi titiknya dihubungkan dengan garis gitu. Lalu 3,5-nya di mana di yang warna merah ini? Ya. 3,5,4 ya, 4-nya diestimasi berada pada garis. Nah, bagaimana selanjutnya kita coba untuk cubic spline ya. Cubic spline. Untuk cubic spline ya, functionnya kita masukkan di sini cube spline cubic spline ya. Ya, X, Y gitu. Nah, dalam cubic spline ya ada beberapa tipe ya. Ada beberapa tipe. Nanti kita bisa lihat ke misalnya kita pakai ada beberapa parameter ya yang bisa kita adjust di sini. Type-nya ya, kita bisa lihat jenis type-nya gitu. BC type ya. BC type-nya kita pakai yang natural ya. Secara umum secara umum yang kita pakai biasanya natural. Tapi nanti kita bisa coba juga ya. Misalnya kita ganti yang lain. Apa sih bedanya antara yang natural dengan yang lain ya. Lalu kita buat X cube gitu ya. Nah, X cube di sini, Y cube. Nah, seperti tadi yang disebutkan sebelumnya ya, kalau untuk cubic kita harus bikin pengamatannya itu dia secara intervalnya harus sama ya, jadi equally distance interval. Nah, kita bisa pakai Pilin space ya, untuk misalnya kita buat 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5 sebanyak berapa space-nya? Misalnya kita buat 100 gitu ya, supaya lebih detail. Ini adalah function daripada X gitu ya. Nah, oke, dari sini bisa kita coba print ya. Ini persamaannya sudah ya. Kita pasti akan dapat interpolasinya ya. Interpolasinya. Nah, sekarang kita mau cek ya. Kita mau cek di 3,5 ya. Kita mau cek di 3,5. Itu ya. Di sini Yelin ya. Cube Y ask kita bilang ya. Y yang ditanya di 3,5 lalu coba kita print. Nah, ya. Di sini dia 4,0 ya, sementara menggunakan spline ya, cubic spline itu 4,43. Gitu. Jadi pasti ada perbedaan ya, ada perbedaan daripada hasil Y-nya gitu karena persamaannya yang digunakan juga berbeda, persamaan interpolasinya. Nah, coba kita plot ya. Coba kita plot, kita lihat perbedaannya apa gitu ya. Sama ya. Coba kita copy dari sini supaya relatif cepat ya. Nah, gitu. Kita plot X dan Y-nya sama ya. Kita plot titik-titik yang tadi. Ya. Kita plot titik-titik yang tadi, namun persamaan garisnya, namun garis yang terlihat itu menggunakan yang X cube. Ya, di sini X cube itu ya. Cube di sini kita buat garisnya warna biru. Kita coba jalankan ya. Nah, sedikit berbeda ya. Kalau boleh di zoom out begitu, kalau boleh kita zoom out ya sedikit berbeda dia. Ya. Nah, nanti coba kita bandingkan ya. Coba kita bandingkan. Nah, kita coba plot titik tadi ya. Kita coba plot titik tadi. Kita coba plot titik tadi.
eee, X-nya kita tadi 3,5 ya, dengan Y-nya mungkin bisa kita buat di sini langsung ya, function dari 3,5. Nah, itu warnanya mungkin supaya sama kita buat warna merah. Nah, ya tidak perlu kita berikan label ya, teman-teman bisa memberikan label sendiri di sini untuk ada di mana dia? Nah, ternyata ada di sini, ya, ada di sini. Nah, perbedaannya bisa kita lihat 4,0 dan 4,4 ya, cukup jauh ya. Ini 4,0 dan 4,4. Itu kalau kita lihat. Nah, karena kenapa? Karena ini didekati dengan garis lurus, sementara ini ya, ini ditentukan ya, lengkung ini ditentukan dari mana? Yang memperhitungkan titik 1, titik 2, dan titik 3. Ini diperhitungkan dari sini, sementara ketika memperhitungkan ini diperhitungkan juga. Ya. Jadi setiap titik ini yang di tengah ya diperhitungkan sebanyak 2 kali ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, sementara yang ujung 1 kali. Nah, maka, lebih smooth ya kalau kita lihat tentunya ada perbedaan ya, daripada estimasinya. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan, itu rekan-rekan bisa mengeksplorasi, eee, libraries-libraries ini ya, eee, dengan, function-function yang lain gitu. Jadi masih ada function-function lain untuk melakukan interpolasi. Ya, eee, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, eee, terima kasih banyak atas perhatiannya dan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.